Halo, saya Telur Tani, memiliki tanaman terong dengan kondisi sehat, subur, dan bebas dari serang penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Adalah satu kebanggaan tersendiri untuk setiap petani terong. Lalu, racikan pupuk seperti apa yang bisa menghasilkan tanaman seperti tersebut? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Telur Tani. Jumpa lagi dengan saya, Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya, teman-teman. Dan terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Raiku dan berat jelas Pak ya, urung adus. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk yang keempat ya, teman-teman, untuk tanaman terong, kurang lebih di usia tanaman 20 hari setelah tanam. Buat jenengan yang mungkin masih pemula dan masih bingung terkait aplikasi pupuk yang keempat untuk tanaman terong, mungkin video kali ini bisa menjadi solusi dan juga inspirasi buat jenengan. Dan pupuk apa saja yang kali ini kita gunakan, kemudian berapa dosis yang harus kita gunakan, yuk bareng-bareng kita belajar. Pertama kita spill dulu untuk kondisi tanamannya, teman-teman. Untuk hari ini menginjak usia tanaman kurang lebih 20 hari setelah tanam. Dan kondisinya seperti ini. Alhamdulillah masih sehat dan juga subur. Untuk daun masih terlihat hijau dan belum terkena yang namanya virus Gemini ya, teman-teman. Tuh sampai sana hijau dan sehat semua. Daun sudah mulai melebar, batang dan juga daun sudah mulai membesar ya, teman-teman. Dulu itu saat awal tanam sama lidi sapu yang kita tancapkan itu lebih tinggi sapu lidinya, dan sekarang itu sudah melebihi sapu lidi ya, teman-teman. Tidak terasa terbawa waktu. Kemarin itu kita baru saja aplikasi penyaingan gulma dan juga pendangiran permukaan media tanam ya, teman-teman. Dan hasilnya itu sekarang terlihat rapi dan tidak ada yang namanya pertumbuhan gulma. Terlihat enak dipandang ya, teman-teman. Kalau media lahan kita itu bersih dari yang namanya pertumbuhan gulma, itu tanaman kita akan sehat dan aman dari serangan hama dan juga penyakit, karena sebagian besar itu untuk hama bersarang di bawah daun gulma. Kalau bisa jarak 2-3 meter dari area tanaman kita itu bersih dari gulma ya, teman-teman, supaya hama tidak kontak langsung dengan lahan atau tanaman kita. Tanam terong kalau perawatannya benar dan tepat, itu untuk pertumbuhan tanaman bisa maksimal ya, teman-teman. Tidak mudah yang namanya terserang hama dan juga penyakit. Daun cepat besar, batang juga cepat besar, dan tidak mudah yang namanya terserang penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Tuh masih aman dari serangan yang namanya virus Gemini ataupun bule. Kayaknya ngeren duwe tanduran kayak gini akeh 100.000 batang, selamat tekan panen sekilo rego 10.000. Ya walaupun mau nganggo ndal jepit ya kayaknya wani lah ya dalam bang dealer. Ya ora kita mung deleng-deleng mobil. Pupuk yang hari ini kita gunakan di usia tanaman kurang lebih 20 hari setelah tanam adalah seperti ini ya, teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, pupuk NPK dari produk Ponska Plus dengan kandungan unsur hara, nitrogen, fosfat dan juga kalium. Kemudian kita menambahkan pupuk fosfat dengan kemurnian 60%. Ini dari produk fosfat. Lalu kita menambahkan pupuk kalbor, kalsium boron dengan kandungan kalsium oksida 55% dan boron 80%. Lanjut kita tambahkan asam amino, dan ini dari produk Mikropro ya, teman-teman, untuk menambah kekebalan dan antibodi pada tiap-tiap batang tanaman. Seperti biasa, pengendali layu bakteri dan juga layu fusarium kita menambahkan agen hayati, dan kali ini kita masih menggunakan dari produk POC Ularawan yang kita mix dengan tetes tebu ya, teman-teman. Untuk racikan untuk takaran air kita masih menggunakan kurang lebih 15 liter. Dan untuk dosis pupuk sendiri, pertama untuk pupuk NPK hari ini kita akan menggunakan untuk tiap-tiap batang tanaman 2 gram ya, teman-teman. Kalau kemarin kita menggunakan 1 gram, kita naikkan 1 gram menjadi 2 gram. 2 gram kalikan jumlah populasi 200 batang menjadi ini 400 gram ya, teman-teman. Ini sudah kita timbang 400 gram. Kemudian fosfat dengan kemurnian 60%, kita akan menambahkan kurang lebih
2 sendok makan ini untuk memicu pertumbuhan tunas baru. Lalu kalsium karbor dengan kemurnian CaO, kalsium oksida 55% dan boron 80%, kita akan menggunakan kurang lebih 2 sendok makan untuk memicu pertumbuhan akar baru ya teman-teman. Lanjut asam amino dari produk MicroPro. Kali ini kita akan menggunakan cukup setengah tutup botol saja ya teman-teman. Ini karena asam amino yang bagus, jadi irit pemakaian. Dan agen hayati dari produk Flora1 dan tetes tebu kita masih sama, kita akan menggunakan tiap-tiap botol kurang lebih 4 tutup botol. Dan yuk kita racik bareng-bareng. Pertama NPK Ponska Plus 400 gram supaya batang dan daun bisa cepat membesar. Kemudian pupuk fosfat dengan kemurnian 60%, kita gunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Ini untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Ben pangakeh, nek pangakeh weh akeh. Kemudian kalbor atau kalsium boron, ini untuk memicu pertumbuhan akar baru ataupun bulir akar baru, karena boronnya itu tinggi 80% ya teman-teman. Lalu asam amino dari produk MicroPro kita akan menggunakan cukup setengah tutup botol ya teman-teman. Ini udah bagus setengah tutup botol. Ini untuk menambah kekebalan dan antibodi pada tiap-tiap batang tanaman. Lalu PUC agen hayati dari produk Flora1 kita akan menggunakan 4 tutup botol untuk membunuh bakteri negatif yang ada pada media tanaman, sehingga tanaman tetap aman dari penyakit layu bakteri dan juga layu sarium. Teh tersebut juga sama, kita akan menggunakan 4 tutup botol untuk makanan, mikroba dan juga spora yang ada pada PUC Flora1 untuk bakteri positifnya ya teman-teman. Jadi dia akan kuat memerangi bakteri negatif yang ada pada media lahan. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil aplikasi pupuk bisa maksimal dan pertumbuhan tanaman bisa rata ya teman-teman. Aplikasi pupuk yang bagus itu di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Apalagi kalau siang ada panas, itu pupuk langsung bisa terserap oleh akar tanaman. Untuk dosis pupuk kalau untuk tanaman terong di awal tanam itu 50 ml sampai 100 ml ya teman-teman. Segini sudah cukup, sudah kental. Dan usahakan saat aplikasi pupuk jangan sampai terkena daun dan juga pupus daun ya teman-teman, supaya pertumbuhan pupus daun itu tidak terhambat. Buat teman-teman yang mungkin mau mencoba racikan seperti ini, nggak harus seperti yang saya gunakan ya teman-teman untuk pupuknya. Semisal kayak Ponska Plus, kalau jenengan memiliki lebih biaya bisa jangan ganti dengan NPK Mutiara yang berimbang itu yang 16-16 itu bagus sekali. Lalu untuk pupuk fosfat itu jenengan bisa ganti juga dengan Ultradap juga bisa. Untuk asam amino kalau tidak ada produk seperti ini jenengan bisa gunakan itu Ambition dari produk Bayer ya teman-teman. Itu bagus sekali. Dan untuk kalsium bebas ya teman-teman, tapi kalau saran saya usahakan pakai kalsium yang dengan kode CaO ataupun kalsium oksida. Untuk video kali ini kita cukupan dulu ya teman-teman. Lambene wis kesel nih ngomong. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi. Terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Kita sambung di video berikutnya dan sukses lah ya. Selalu panjenengan.